Selamat bertemu kembali dengan kanal YouTube MSSTP Bonaventura. Salam sehat. Terima kasih Anda telah bersedia menonton video ini. Harap Anda berkenan menonton sampai habis. Beri subscribe kalau belum subscribe, like, komen, dan share. Dalam video ini kita akan membahas jenis paragraf berdasarkan jenis karangan. Ini merupakan pembahasan yang ketiga dari jenis-jenis paragraf. Berdasarkan jenis karangan, paragraf dibedakan atas paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Kita mulai membahas paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang mengisahkan suatu peristiwa sehingga pembaca seakan-akan menyaksikan langsung atau mengalami sendiri peristiwa itu. Cara mengembangkan paragraf ini sama saja dengan paragraf sebelumnya: menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama, dan ada peristiwanya serta pelakunya. Kita mengambil contoh dengan topik Pastor James SJ. Topiknya dipersempit menjadi panggilan menjadi misionaris di Medan. Kalimat utamanya: sebagai seorang biarawan Yesuit, saya taat pada keputusan pimpinan ordo, sebab menurut keyakinan kami, itulah kehendak Tuhan. Maka paragraf selengkapnya berbunyi demikian. Tahun 1970 saya memperoleh tahbisan imamat. Usai tahbisan, pembesar Ordo Serikat Yesus memberitahu saya bahwa Malaysia tetap tertutup bagi misionaris. Lalu mereka menambahkan bahwa ada permintaan dari Uskup Agung Medan untuk berkarya sebagai seorang misionaris di kalangan suku Tamil di Medan. Maka dengan senang hati saya menerima tawaran ini. Saya tahu inilah kehendak Tuhan. Saya taat. Saya tinggal menetap di Medan tahun 1972, melaksanakan misa perdana di Paroki Santo Antonius Hayamuruk pada tanggal 20 Mei 1972. Sedikit penjelasan di sini bahwa dalam paragraf yang lengkap ini tidak ada kalimat yang persis seperti kalimat utama. Maka sebenarnya di sini kalimat utamanya merupakan kesimpulan. Jadi kalau dihubungkan dengan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, maka paragraf ini adalah paragraf kesimpulan. Artinya kalimat utamanya disimpulkan sendiri oleh pembaca. Dari segi jenis karangan, ini termasuk jenis karangan narasi. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Jenis paragraf ini adalah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek, boleh orang, boleh benda, dengan cara memberikan perincian atau detail atas objek tersebut.
Sering juga dikatakan paragraf deskripsi ini sebagai paragraf dengan cara melukis dengan kata-kata. Pengembangannya sama dengan paragraf sebelumnya, menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama, kemudian ada objek untuk dirinci atau dilukis atau dideskripsikan. Kita mengambil contoh. Topiknya ruangan. Topik dipersempit menjadi seperti ruang kuliah. Kalimat utamanya gambaran sebuah ruangan yang mirip dengan ruang kuliah. Paragraf selengkapnya, tidak ada yang ganjil terlihat. Terasa suasana pertis seperti di ruang kuliah. Di sebelah kananku ada sebuah pintu. Di dekatnya beberapa jendela kaca. Ada 2 baris jendela kaca, masing-masing terdiri atas 4 jendela, yang menyebabkan ruangan ini cukup terang. Di atas ruangan, tergantung di langit-langit, ada 4 pasang lampu LED 40 watt. Dinding sebelah kiri kosong, tidak ada apa-apa di sana. Warna hijau muda dinding itu kelihatan coretan-coretan tangan-tangan jahil. Ini mencoba melukiskan sebuah ruangan dengan jendela-jendelanya, sehingga pembaca seakan-akan melihat objeknya. Ini yang dimaksud dengan paragraf deskripsi. Kita lanjutkan dengan jenis paragraf yang ketiga, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang ada dan benar-benar terjadi. Paragraf ini merupakan karangan non-fiksi. Isi paragraf eksposisi berisi fakta-fakta yang benar ada dan dapat dibuktikan. Cara pengembangannya sama dengan paragraf sebelumnya, yaitu menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama atau informasi yang konkret, kemudian informasinya dirinci dalam kalimat-kalimat penjelas. Kita mengambil contoh. Topiknya banjir. Topiknya dipersempit menjadi Medan banjir lagi. Kalimat utama, banjir bandang kembali melanda kota Medan pada Kamis 25 Mei dini hari. Paragraf selengkapnya, banjir bandang kembali melanda kota Medan pada Kamis 25 Mei dini hari. Banjir ini merupakan banjir kiriman dari daerah hulu Sungai Deli. Debit air yang begitu besar tidak tertampung oleh aliran sungai. Akibatnya, air melimpah menggenangi rumah-rumah warga. Dikabarkan bahwa ada ratusan rumah warga terendam, terutama pemukiman yang dekat tepi sungai, seperti Kelurahan Sungai Mati, Polonia, Kampung Aur, Titipapan, dan lain-lain. Diperkirakan kerugian harta benda mencapai miliaran rupiah. Sejauh ini belum ada informasi mengenai korban jiwa. Nah, jadi ini jelas ada kalimat utamanya, banjir bandang dan seterusnya, lalu kemudian dijabarkan dengan merinci hal-hal yang terjadi dalam peristiwa banjir bandang tersebut. Jenis paragraf berikutnya adalah paragraf argumentasi.
Paragraf argumentasi atau dikatakan juga paragraf bahasan adalah sebuah paragraf berisi pendapat disertai dengan data dan fakta pendukung untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat tersebut. Jenis paragraf ini umumnya digunakan dalam penulisan karangan ilmiah. Pengembangan paragraf ini sama dengan yang sebelumnya, menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama berupa pendapat. Lalu informasinya dirinci dalam kalimat-kalimat penjelas berupa fakta-fakta atau data-data untuk mendukung pendapat tersebut. Kita ambil contohnya. Topiknya selibat. Topik dipersempit menjadi hidup selibat dalam gereja Katolik. Kalimat utamanya, apakah hidup selibat dalam gereja Katolik tidak bertentangan dengan kitab suci? Selengkapnya paragrafnya berbunyi demikian. Apakah hidup selibat dalam gereja Katolik tidak bertentangan dengan kitab suci? Dalam kitab Kejadian tertulis, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Memang perikop ini seakan-akan melarang orang untuk hidup selibat. Akan tetapi ada perikop lain dalam kitab suci yang justru menyarankan hal tersebut. Matius 19 ayat 12 berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi jelas bahwa hidup selibat itu untuk kerajaan surga, dan itu sangat alkitabiah. Nah, jadi kalimat utama hidup selibat dalam gereja Katolik itu diberi argumentasi. Ya, kenapa orang di gereja Katolik itu ada orang yang menjalani hidup selibat? Itu argumentasi. Paragraf selanjutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi dorongan, ajakan, atau anjuran agar mengikuti keinginan penulis. Dengan kata lain, paragraf persuasi cenderung bersifat promosi atau iklan, karena adanya upaya untuk mempengaruhi pikiran atau sikap pembaca. Cara pengembangannya sama dengan paragraf sebelumnya. Menetapkan topik, mempersempit topik, menentukan kalimat utama, dalam hal ini juga pendapat. Kemudian informasi dirinci dalam kalimat-kalimat penjelas yang berupa promosi, ajakan, dan seterusnya. Kita mengambil contoh. Topiknya memilih perguruan tinggi. Topik dipersempit menjadi memilih perguruan tinggi ternama. Kalimat utamanya, memilih kuliah di perguruan tinggi ternama adalah pilihan yang keren, tapi bukan jaminan kesuksesan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Itu kalimat utama. Lalu sekarang selengkapnya berbunyi demikian. Memilih kuliah di perguruan tinggi ternama adalah pilihan yang keren, tapi bukan jaminan kesuksesan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit yang kuliah di perguruan tinggi ternama itu kemudian tidak mampu menyelesaikan studinya, ataupun kemudian menjadi pengangguran, apapun itu alasannya. Nah, kuliah di STP Santo Bonaventura Medan
ternyata lebih menjanjikan pekerjaan. Fakta menunjukkan bahwa para lulusan STP tidak ada yang menjadi pengangguran. Ada banyak lapangan kerja yang menanti mereka ini. Menjadi guru agama di sekolah-sekolah negeri dan swasta sudah sangat umum. Menjadi tenaga katekis di paroki-paroki juga tidak sedikit. Ada yang jadi tenaga administrasi di sekretariat paroki, menjadi pekerja di komisi-komisi di keuskupan, dan sebagainya. Pokoknya, tidak ada lulusan STP yang tersisa. Demikian kata sejumlah alumni di lapangan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kalimat utamanya memilih kuliah di perguruan tinggi itu digunakan oleh penulis ini untuk mengiklankan atau mempromosikan STP, untuk mempengaruhi para lulusan SMA supaya mau memilih STP sebagai tempat kuliahnya. Nah, dalam hal ini rincian atau ajakan-ajakan ini berisi informasi yang benar juga. Tidak boleh berisi informasi yang asal-asalan. Jadi walaupun sifatnya persuasif, di dalamnya ada fakta. Oke. Terima kasih telah selesai menonton video ini. Harap berkenan untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Semoga menjadi berkat.